Hadis ke-22, al-iqtisar alal faraid yudkhilul jannah. Jadi orang yang hanya melaksanakan sholat 5 waktu itu juga bisa membuatnya masuk surga. Nah, ini ada hadisnya. Ada salah satu sahabat Abi Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang lelaki bertanya pada Rasulullah. Faqala ara'aita idza shallaitul maktubat. Nah, bagaimana sih Rasul menurut pendapat Anda ketika aku sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan yang halal aku halalkan, yang haram aku anggap haram, walam azid ala zalika syai'an, dan tidak melakukan apa-apa selain hal yang tadi aku sebutkan. Apakah aku bisa masuk surga? Kata Rasul, qala na'am. Rawahu Muslim. Ini riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Wa mana haramtul haram, makna haramtul haram ay ijtanabtuhu, aku menjauhi keharaman. Wa makna ahlaltul halal, aku fa'altuhu mu'taqidan hillahu, jadi aku melakukan suatu hal yang halal karena aku meyakini kehalalannya gitu. Nah, hadar rajul asail, penanya rojulan sa'ala Rasulullah, penanya yang ini dalam hadis ini adalah An-Nu'man bin Qawqal. Qala Syekh Abu Amr Ibnu Shalah rahimahullahu taala, al-zahir annahu arada biqaulihi wa haramtul haram. Nah, makna haramtul haram itu ada dua penafsiran. Yang pertama adalah ayat taqidah kaunahu haraman. Jadi memang meyakini bahwa hal yang aku tidak kerjakan ini haram. Ada juga mana yang kedua, Allah yaf'alahu. Nah, karena tahu ini haram maka aku tidak kerjakan. Nah, bikhilafi tahlilil halal, berbeda dengan menghalalkan sesuatu yang halal. Ya, jelas. Fa innahu yakfi fihi mujarradu i'tiqadihi halalan. Jadi yang namanya kita tahu sesuatu hal itu halal, yang nggak harus dimakan, nggak harus dikerjakan gitu, cukup meyakini bahwa hal itu halal. Qala Shahibul Mufhim, kata pengarang kitab Al-Mufhim, lam yadhkur an-nabi sallallahu alaihi wasallam misail fi hadal hadits syai'an minat tatawu'at alal jumlah. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan sedikit pun hadis tentang ibadah-ibadah sunnah. Wahada ya dulu ala jawazi tarkit tatawu'at alal jumlah. Jadi ini menandakan bahwa kesunahan itu boleh kita tinggalkan, gitu ya. Lakinna man tarakaha walam yaf'al syai'an faqad fawwata ala nafsihi ribhan aziman wa thawaban jasiman. Tapi sayang sekali orang yang tidak mau melakukan kesunahan tentu akan kehilangan pahala-pahala yang besar. Wa man dawama ala tarki syai'in minas sunan ana dzalika naqsan fi dinihi wa qadhan fi adalatihi. Bahkan menurut pendapat yang ketat, orang yang tidak pernah melakukan kesunahan sedikit pun maka keagamaannya ini kurang sempurna, dan kredibilitas dalam beragamanya ini kurang terpercaya. Fa in kana tarkuhu tahawunan wa raghbatan anha, kalau meninggalkan kesunahan karena dia itu menyepelekan, sunah gini ngapain, sholat duha ngapain sih, nah itu, atau karena benci, wah lu sholat mulu lu gitu kan, gua nih nggak pernah sholat dong, belajar terus atau dan lain sebagainya, karena dzalika fiskon, nah itu bisa membuat seseorang jadi fasik, berdosa fasik itu, yastahiqu bihi dhamman,
Yang mana kefasikan tersebut bisa menyebabkan seseorang tercela menurut Allah atau berdosa. Qala ulama kami lau anna ahla baldatin tawata'u ala tarki sunnatin lakutilu alaiha hatta yarji'u. Jadi menurut pendapat yang agak keras, ya agak keras ini, kalau ada sebuah desa semua orangnya nggak pernah melakukan sunnah, maka itu boleh diperangi. Tapi ini pendapat yang keras ini, hanya tamsil. Tamsil itu perumpamaan saja, karena saking saking manfaat besar manfaatnya sunnah-sunnah itu, ya maka ulama sampai bilang begini gitu, sampai bilang diperangi segala macam, itu saking saking bagusnya melakukan kesunahan. Walaqad kana sadrus sahaba radhiyallahu anhum wa man ba'dahum yuthabiruna ala fi'lis sunan wal fadail muthabaratahum alal faraid wa lam yakunu yufarriquna bainahuma fi tinami tawabiha. Jadi zaman sahabat-sahabat Nabi yang pertama, maksudnya generasi awal, generasi pertama yang ikut sama Nabi, yaitu para sahabat dan sesudahnya tabi'in, itu kan biasa melakukan amal-amal sunnah dan keutamaan-keutamaan lainnya fardu. Jadi antara fardu dengan kesunahan ini, para sahabat tidak membeda-bedakannya. Jadi sama-sama semangat. Sholat duha semangat, sholat 5 waktu apalagi gitu. Tapi wa inna mahtaja imatul fuqaha ila dzikril farqi. Jadi tapi ulama fikih ini perlu membedakan, walaupun sahabat ini sama-sama sama-sama semangat dalam mengerjakan fardu dan sunnah, tapi para ulama fikih ini membedakan antara fardu dan sunnah, antara wajib dan sunnah gitu ya. Kalau wajib dilakukan dapat pahala, ditinggal dapat dosa. Nah kalau sunnah dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan nggak apa-apa. Nah itu untuk memotivasi kita. Wa inna matarokan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanbihahu ala sunan wal fadail tashilan wa taisiron qurbi ahdihi bil Islam. Nah, An-Nu'man bil Qaukol bertanya seperti itu kepada Nabi saat dia baru-baru masuk Islam. Jadi Nabi jawabnya seperti itu supaya An-Nu'man bin Qaukol ini tidak kaget gitu ya, bertahap. Jadi bertahap. Jadi nanti ketika dia sudah mantap keislamannya, keimanannya, dengan sendirinya dia akan melakukan sunnah-sunnah yang dianjurkan dalam agama Islam. Wa kadzalika fil haditsil akhar, dalam hadis lain juga disebutkan bahwa ada seseorang yang bertanya pada Nabi tentang sholat. Nah, sholat itu ada lima waktu. Faqala hal ala ghairiha. Nah, selain 5 waktu, perlu sholat yang lain nggak Rasul, atau amalan lain nggak? Nggak perlu, itu cuman sunnah. Nah, tsumma sa'alahu anisaum. Nah, laki-laki itu juga bertanya tentang puasa, haji, dan syariat-syariat lain. Fa'ajabahu, tsumma qala fi akhiri dzalik, wallah la azidu ala hadza wala anqus minhu. Jadi aku tidak akan menambahkan ya tadi itu, sholat 5 waktu, puasa, haji, dan dicukupkan sampai situ. Faqala aflaha in sodako. Kalau kamu benar-benar melakukan kewajiban itu saja sudah bagus sekali. Tapi dengan syarat bersungguh-sungguh. Wa fi riwayatin in tamassaka bima umira bihi dakhalal jannah. Kalau kamu benar-benar berpegang teguh dengan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, maka cukup bagi kamu untuk masuk surga.
Nah, wa innama syuri'at li tatmimil faraid fahada sa'il walladhi qablahu innama tarakahuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam tashilan alaihima ila antan syarih suduruhuma bil fahmi anhu wal hirs ala tahsilil mandubat fayashul alaihima. Jadi kesunahan ini sifatnya untuk melengkapi hal-hal yang wajib. Nah, kita kan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, kadang-kadang sholat kita keluar dari waktu sholat. Kadang-kadang sholat kita masih belum khusyuk. Kadang-kadang sholat kita masih banyak kekurangan-kekurangan dari segi kewajibannya, bacaannya. Nah, kekurangan-kekurangan itu ditambal nantinya dengan sunnah-sunnah gitu. Makanya setelah sholat itu kita diperintah untuk istighfar dulu, bukan untuk alhamdulillah gitu. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan, sholat-sholat kita ini belum benar. Nggak tahu kita diterima atau enggak sama Allah gitu. Nah, untuk melengkapi hal-hal tersebut maka adalah ada kesunahan-kesunahan gitu. Lakukan kesunahan semampu kita. Kalau bisa sholat malamnya istiqomah. Kalau bisa sebelum berangkat kuliah kita mau mengistiqomahkan sholat duha dulu. Membaca Quran, misalnya one day one ayah, baca hadis, one day one hadis misalnya. Wa hadza yusamma bimuhafadzatihi ala faraidihi wa iqamatiha wal ityan biha fil awqatiha min ghairi ikhlalin biha. Falahan katsiral falah wan najah wa ilatana waffaqona kadzalika wa man ata bil faraid wa atba'aha an nawafil kana aktsar falahan minhu. Jadi apa namanya tadi, sunnah-sunnah ini merupakan pelengkap dari fardu. Walaupun sholat fardu saja sudah cukup, tapi alangkah lebih baiknya kita juga melakukan sholat-sholat sunnah. Sahabat-sahabat Nabi saja yang sebagiannya sudah dijamin masuk surga, itu masih melakukan hal-hal sunnah. Apalagi kita, orang awam yang masih banyak dosa.